Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Anaba, selaku moderator dari kelompok 5, meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat untuk mata kuliah penyakit akibat kerja dengan dosen pengampu yaitu Ibu Arum Dian Pratiwi, SKM MSc. Untuk nama-nama anggota di sini ada Wode Mustika Ayu Sapitri, Andi Regita Fernila Tatama Pagau, Mila Anggraini, dan Muhammad Fitranaba, saya sendiri selaku moderator. Kemudian untuk topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada perbedaan work exacerbated asthma and occupational asthma. Yang kedua, pemeriksa penunjang untuk penyakit asma. Yang ketiga, faktor risiko yang meningkatkan risiko penyakit bronkitis kronik. Yang keempat, proses serat abses yang menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang berisiko. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, program pencegahan sick building syndrome atau SBS. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kepada pemateri yang akan menjelaskan jalannya diskusi. Pada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara work exacerbated asthma dan occupational asthma? Berdasarkan konsensus ACCP, membagi asma di tempat kerja menjadi dua, yaitu occupational asthma dan work exacerbated asthma. Jadi, work exacerbated asthma atau work aggravated asthma atau asma yang diperberat di tempat kerja adalah asma yang sudah dimiliki seorang pekerja, namun diperberat oleh iritan atau stimulan di tempat kerjanya. Sebagai contoh, bekerja pada industri asbes, bekerja pada industri pengolahan kapuk, dan bekerja di toko hewan yang berhubungan dengan bulu-bulu hewan. Sedangkan occupational asthma atau asma kerja adalah asma yang disebabkan oleh pajanan spesifik di tempat kerja, yang dapat berupa bahan dari kimia, tumbuhan, dan hewan. Baik, next selanjutnya bagian pertanyaan yang kedua. Beberapa pemeriksaan menunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma, diantaranya yang pertama, peak flow meter. Peak flow meter merupakan sebuah tes valve paru yang sederhana untuk mengetahui kemampuan meniup, yaitu ekspirasi maksimal yang dapat dilakukan pekerja sebelum dan sesaat setelah bekerja 1-2 jam terpanjang materi yang ada di tempat kerja. Hanya tes ini yang dapat dilakukan oleh pekerja sendiri di tempat kerja setelah mendapatkan petunjuk dan pelatihan dari dokter. Tenaga kesehatan non-medik yang terlatih dapat membantunya dan melakukan untuk mendeteksi dini. Next, spirometri. Spirometri merupakan sebuah tes valve para untuk mengetahui adanya gangguan pada fungsi pernapasan dilakukan untuk mengestimasi penyempitan pada saluran bronkus dengan mengecek sebanyak-banyak udara dan seberapa cepat menghembuskan napas. Tes ini dapat menentukan kapasitas paru berupa kelainan paru rekreatif dan obstruktif dan mengidentifikasi penurunan fungsi paru akibat pajanan toksikan di tempat kerja. Serial hasil spirometri dapat menggambarkan grafik P. Next, bagian spesifik inhalation Kellen text. Tes ini seperti halnya dengan mendemonstrasikan sebuah alergen dari asma dan mengidentifikasi agen terkait bila penyebab belum diketahui. Bagian nitrioxiden test itu tes yang dilakukan untuk melihat seberapa banyak nitrik oksida gas pada saat seseorang bernapas. Jika kandungannya tinggi merupakan salah satu tanda asma. Bagian imunologik test, yaitu tes yang dilakukan untuk melihat bila mana pekerja sensitif terhadap
sensitizer tertentu. Bagian chest X-ray ini dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain seperti pulmonary shadow dengan allergic bronchopulmonary aspergillosis. Berikutnya elektrokardiok rapid test. Dia itu tes ini dilakukan untuk melihat perubahan aksis jantung. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja faktor risiko yang meningkatkan risiko penyakit bronkritis kronik? Faktor risikonya itu ada berbagai macam. Yang pertama, pajanan asap rokok. Yang kedua, pajanan debu yang lama. Yang ketiga, iritan paru seperti asap. Yang keempat, tepung antigen padi-padian. Yang kelima, infeksi bakteri dan virus yang berulang-ulang. Yang keenam, status imunologis pekerja. Yang ketujuh, pekerja dengan riwayat penyakit pernafasan sebelumnya seperti asma. Dan yang terakhir yaitu gangguan refluks gastroesophagus atau GERD. Pertanyaan keempat, bagaimana proses serat abses yang menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang beresiko terkena penyakit asbestosis? Jadi, asbestosis merupakan penyakit paru kronis yang disebabkan oleh serat asbes yang terhirup. Pajanan serat asbestos yang lama dapat menimbulkan asbestosis, yaitu terbentuknya jaringan parut pada jaringan interstitial paru dan menimbulkan gejala sesak napas. Selain itu, pajanan asbestos dapat menimbulkan benign pleural disease berupa benign asbestos pleurisy, pleural plaque, dan diffuse pleural thickening atelektasis kanker paru, yaitu kansinoma bronkogenik dan kanker pleura yaitu mesotelioma malignan. Adapun pekerja yang beresiko terkena penyakit asbestosis yaitu orang yang bekerja di pertambangan, penggilingan, atau manufaktur yang menggunakan asbes dan memiliki resiko lebih besar mengalami asbestosis. Contoh dari pekerjaan yang beresiko tinggi asbestosis adalah penambang asbes, mekanik pesawat dan mobil, teknisi listrik, operator boiler, pekerja bangunan, galangan kapal, dan kereta api. Baik, pertanyaan kelima. Apa saja program pencegahan Six Building Syndrome? Pencegahannya yaitu yang pertama, menghilangkan atau modifikasi sumber polutan. Yang kedua, meningkatkan laju ventilasi dan distribusi udara. Yang ketiga, menciptakan desain tempat kerja yang baik. Yang keempat, edukasi dan komunikasi kepada pekerja. Yang kelima, larangan merokok di tempat kerja. Yang keenam, penggunaan filter udara. Oke, baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.